Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan jurnal dari kelompok 8 yang berjudul Proses Masuknya Islam ke Indonesia, Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya dan peran Wali Songo serta kerajaan-kerajaan Islam dalam penyebaran Islam. Yang pertama itu ada proses masuknya Islam. Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga 13 Masehi. Para pedagang dari Arab, Persia, dan India membawa agama Islam ke wilayah Nusantara. Islamisasi di Nusantara dilakukan secara bertahap, di mana agama Islam disebarkan melalui interaksi sosial dan budaya, termasuk perkawinan antara perdagangan Muslim dan penduduk lokal. Yang kedua itu ada faktor-faktor penyebaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia itu antara lain yang pertama ada perdagangan. Hubungan perdagangan antara pedagang Muslim dengan masyarakat lokal menjadi sarana utama penyebaran Islam, terutama di wilayah pesisir. Yang kedua itu ada perkawinan. Perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal mempercepat proses Islamisasi. Selanjutnya itu ada akulturasi budaya. Islam diadopsi dengan cara yang fleksibel, berakulturasi dengan kebudayaan dan tradisi lokal, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Selanjutnya itu ada peran ulama dan tarakat. Penyebaran Islam juga dibantu oleh ulama yang menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan mistis yang selaras dengan tradisi lokal. Selanjutnya yang ketiga ada peran Wali Songo. Wali Songo memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Mereka menggunakan pendekatan kultural seperti seni, wayang, dan arsitektur untuk memperkenalkan ajaran Islam. Para wali tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga berperan dalam mengembangkan sistem sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat. Wali Songo juga menekankan harmoni dan toleransi dalam menyampaikan ajaran Islam, sehingga agama ini lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Yang keempat itu ada peran kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, dan Mataram Islam berperan sebagai pusat penyebaran Islam, tetapi juga memperkuat posisi Islam. Dalam kehidupan politik dan sosial di Nusantara, kerajaan-kerajaan ini berperan dalam membangun infrastruktur pendidikan Islam seperti pesantren yang menjadi pembelajaran agama dan penghasilan ulama-ulama terkemuka. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan jurnal dari kelompok 9 yang berjudul Islam di Indonesia, Awal Penyebaran dan Perkembangannya. Islam di Indonesia, awal penyebaran dan perkembangannya menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang melibatkan perdagangan dari Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 sampai ke-13. Penyebaran agama Islam berlangsung secara damai, terutama melalui kontak perdagangan, perkawinan, dan peran para ulama. Islamisasi di Nusantara juga ditandai dengan peran kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh yang memperkuat pengaruh Islam di wilayahnya. Proses penyebaran Islam berlangsung secara bertahap, berakulturasi dan budaya lokal, sehingga menciptakan bentuk Islam yang khas di Indonesia. Penyebaran ini juga melibatkan terakat musufi yang memperkenalkan ajaran Islam dengan pendekatan mistis yang lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Selain itu, Islam berkembang pesat di daerah pesisir dan pusat-pusat perdagangan. Hingga kini, Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia.
berperan penting dalam membentuk kebudayaan, sosial, dan politik bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal dari kelompok 10 yang berjudul Islam di Masa Penjajahan, Sejarah Kebudayaan Islam. Islam di masa penjajahan secara umum membahas bagaimana Islam memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajahan, khususnya di Indonesia. Umat Islam melalui tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan menjadi salah satu kekuatan yang melawan penindasan kolonial. Selain itu, penjajahan sering melihat Islam sebagai ancaman potensial terhadap kekuasaan mereka, sehingga mereka berusaha mengontrol, membatasi, mempengaruhi Islam melalui berbagai kebijakan seperti pendidikan politik dan hukum. Namun, meskipun ada tekanan, umat Islam tetap berperan dalam membangkitkan kesadaran nasional dan menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan. Islam juga mengalami dinamika internal di masa penjajahan, termasuk proses modernisasi dan reformasi pemikiran yang dilakukan oleh ulama-ulama dan intelektual muslim dalam. Selanjutnya itu ada jurnal dari kelompok 11 yang berjudul Perkembangan Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia. Perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia membahas bagaimana Islam memainkan peran signifikan dalam membentuk identitas nasional. Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah 1945, Islam terlibat dalam proses politik, pendidikan, dan sosial budaya. Meskipun ada dinamika antara kelompok Islam dan nasionalis sekuler, kontribusi umat Islam dalam pembangunan bangsa tetap kuat. Pada akhirnya, Islam berkembang dengan berbagai organisasi keagamaan yang mendorong modernisasi pendidikan dan reformasi sosial di Indonesia pasca kemerdekaan. Selanjutnya itu ada penjelasan jurnal dari kelompok 12 yang berjudul Menjelaskan Tantangan dan Peluang Islam dalam Konteks Modern di Indonesia, serta menganalisis isu-isu kontemporer seperti radikalisme, modernisme, dan peran media sosial dalam Islam. Islam di Indonesia menghadapi tantangan dalam menghadapi radikalisme dan modernisme di era modern. Radikalisme muncul sebagai respon terhadap globalisasi dan modernisasi. Sementara modernisme membuka peluang bagi pembaruan pemikiran Islam. Media sosial berperan penting dalam penyebaran narasi keagamaan, baik positif maupun negatif. Namun, ada potensi besar bagi media sosial untuk digunakan sebagai platform dakwah dan moderasi, mempromosikan Islam yang inklusif dan toleran di tengah perkembangan zaman. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan jurnal dari kelompok terakhir yaitu 13 yang berjudul Menganalisis Sumbangan Islam terhadap Ilmu Pengetahuan, Seni Arsitektur, dan Kebudayaan Global, serta menilai dampak globalisasi terhadap Islam dan kebudayaannya. Islam terhadap ilmu pengetahuan, seni arsitektur, dan budaya global menyatakan bahwa peradaban Islam telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang. Dalam ilmu pengetahuan, para ilmuwan Muslim memainkan peran penting dalam pengembangan matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat.
dengan menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya ilmiah. Dengan menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya ilmiawan Yunani serta menyumbangkan penelitian orisinal mereka. Dalam seni dan arsitektur, Islam memberikan gaya khas melalui pola geometris, kaligrafi, serta bangunan ikonik seperti masjid dan istana yang memadukan fungsi estetika dan spiritual. Selanjutnya itu ada dampak globalisasi terhadap Islam dan kebudayaannya, menunjukkan bahwa meskipun globalisasi membuka ruang pertukaran budaya dan penyebaran pengetahuan Islam ke seluruh dunia, ia juga membawa tantangan. Globalisasi seringkali mendorong homogenisasi budaya yang dapat mengikis identitas budaya dan tradisi Islam di beberapa wilayah. Namun, Islam juga memanfaatkan globalisasi untuk menyebarkan nilai-nilai universalnya melalui media modern dan platform global, mempertahankan relevansinya dalam dunia yang semakin terhubung.